Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan dalam kuasa darahnya. Lebih keras, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Bait ketiga. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari kita berdiri. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini bukan untuk meninggikan manusia, tetapi untuk meninggikan Tuhan Yesus yang darahnya demikian berkuasa untuk melepaskan manusia dari dosa. Ya Tuhan, malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena kami datang ke tempat ini bukan mau melihat betapa hebatnya manusia, tapi kami datang ya Tuhan untuk melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang berkuasa atas langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang memimpin dunia, dan yang berkuasa membawa manusia keluar dari tangan setan, kembali kepada tangan Allah. Biarlah malam ini Tuhan hadir dan tinggikanlah dirimu, sebagaimana firman-Mu sendiri berkata, bahwa Engkau meninggikan dirimu melebihi segala kuasa di dalam dunia, di atas langit dan di seluruh bumi. Biarlah tinggikanlah dirimu juga di dalam tempat ini Tuhan. Berilah anugerah kepada kami, kepada hamba Tuhan dan kepada setiap kami, untuk bersama-sama boleh memuji memuliakan Engkau. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kita dari STEMI Semarang adalah Stephen Tong Evangelistic Ministries International, atau Lembaga Pelayanan Pendeta Stephen Tong yang ada di Semarang. Dan kita datang bersama-sama melayani di tengah-tengah saudara, bukan untuk melihat siapa manusia, tapi melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya sudah pernah berkhotbah di dalam gereja ini 2 kali, tetapi dua kalinya adalah berkhotbah kepada anak-anak sekolah Masehi di sebelah. Mereka dikumpulkan dan kita membawakan firman Tuhan kepada mereka. Hari ini kita bersyukur boleh berkumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Pada waktu Sundar Singh, seorang pendeta di India, suatu kali dia dalam perjalanan menuju ke satu tempat, sampai di dekat hutan terjadi kebakaran yang besar sekali. Lalu dia berhenti. Dia melihat kebakaran itu. Di dalam kebakaran di hutan itu ada satu penampakan yang sangat menarik perhatian dia. Yaitu saudara sekalian, ada seekor induk burung bersama dengan sarangnya dan anak-anaknya di atas pohon yang bawahnya sudah mulai terbakar oleh api. Lalu kemudian Sundar Singh melihat burung ini berkeliling di sekitar sarangnya.
seperti bingung bagaimana menyelamatkan anak-anaknya. Lalu kemudian api semakin besar, api naik dari bawah terus semakin besar. Lama-kelamaan api semakin besar. Ketika sudah di dekat di sarang itu, induk burung itu tidak bisa menolong anak-anaknya. Lalu dia terbang menuju ke sarang itu. Dia rangkul sarangnya. Dan dalam sekejap mata semuanya menjadi abu. Habis dimakan oleh api. Lalu pendeta Sundar Singh mengatakan, coba lihat, inilah kasih. Ketika dia tidak bisa menolong anak-anaknya, dia mati bersama dengan anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan karena tidak bisa menolong kita, maka dia mati di kayu salib. Justru dia mati di kayu salib untuk menolong kita sekalian. Mari kita baca firman Tuhan dari surat 1 Yohanes. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan saya ajak kita boleh pikirkan pada malam hari ini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal ke-3 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, mari kita buka suara dan dengan suara yang keras kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pasal keempat ayat 9. 1 Yohanes pasal keempat ayat ke-9. Mari kita buka suara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara sekalian, dari kecil kita sudah mengerti namanya kasih Allah, kasih Kristus. Dari sekolah minggu kita disuruh menghafal Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sekarang ayat ini memberitahu kepada kita di dalam ayat ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yang disebut dengan kasih Kristus adalah Dia menyerahkan nyawa untuk kita. Itulah kasih Kristus. Di dalam ayat ini tidak dikatakan demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu Dia memberikan kepada kita harta benda sehingga setiap orang jemaat GKMI bertambah tanahnya 1 orang 1 hektar. Tidak ada. Tidak dikatakan saudara sekalian, demikianlah Kristus mengasihi kita, maka Dia beri kepada kita 1 orang 1 batang emas. Tidak dikatakan begitu. Apa artinya kasih Kristus? Kasih Kristus adalah Dia memberikan nyawa. Memberikan nyawa. Mati di atas kayu salib. Sehingga boleh menanggung dosa kita. Kalau kita lihat manusia kalau sendirinya mempunyai kesalahan, orang lain dipersalahkan. Dari kecil, anak sekolah, di sekolah, kalau dia bersalah, guru tanya kepada dia, siapa yang salah? Bukan saya Pak, dia. Coba lihat saudara. Dari kecil manusia sudah biasa, karena manusia berdosa selalu menganggap dirinya benar, orang lain yang salah. Siapa manusia berdosa yang mau menanggung dosanya sendiri? Jarang. Jangankan menanggung dosa orang lain, tanggung dosa dia sendiri saja dia tidak mau, apalagi menanggung dosa orang lain. Saudara sekalian, Yesus datang menyerahkan nyawa. Inilah kasih. Kasih bukan Tuhan memberi kepada kita saudara kesehatan, memberi kepada kita akan apa-apa. Itu semua hal yang lain. Hal yang juga bisa kita bicarakan sebagai kasih Kristus. Tapi kasih Kristus yang pertama dan terutama adalah Dia memberikan nyawa bagi kita mati di atas kayu salib. Sehingga orang-orang yang berdosa boleh bertobat dan diselamatkan. Lalu dibilang apa oleh firman Tuhan? Kalau ada 1 orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Tidak pernah dikatakan di Alkitab, tidak pernah kalau ada 1 orang jadi kaya, seluruh surga bersukacita. Tidak ada. Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab kalau ada 1 orang jadi sembuh, seluruh surga bersukacita. Tidak ada. Satu-satunya hal, ada 1 orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Itu sebabnya tokoh reformator Martin Luther mengatakan pertobatan adalah mujizat yang terbesar. Orang berdosa bisa bertobat, itu adalah mujizat yang terbesar. Saudara sekalian, kita memikirkan kembali apakah yang disebut dengan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah Dia memberikan nyawa.
Dan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Mengutus anak yang tunggal berarti, saudara sekalian, dia boleh memberikan satu-satunya. Coba saudara bayangkan ya, semua dari saudara kecil sudah tahu kata tunggal, anak yang tunggal. Hari ini dengar baik-baik saudara, kita mau garis bawahi kata tunggal. Anak yang tunggal berarti apa? Cuma satu, saudara. Lalu saudara kita ngerti, oh Tuhan begitu mengasihi saya, Yesus mati di kayu salib bagi saya, Allah memberikan anak yang tunggal cuma satu mati bagi saya. Coba saudara bayangkan. Kalau di sini saudara siapa mengatakan begini, saya mobil cuma satu saya jual dan uangnya dipersembahkan untuk beli rumah di Jalan Patimura. Ya. Ada yang mau lakukan itu? Saudara baru tahu kasih itu sulit, saudara. Kasih Allah begitu besar, dia memberi anak yang tunggal. Tunggal berarti cuma satu. Lalu siapa mengatakan di sini, rumah saya cuma satu, saya jual, serahkan ke GKMI, nanti beli tanah di Jalan Patimura, saudara sekalian, lalu saya tinggal kontrak rumah. Lalu saudara waktu jual rumah, ditanya sama orang yang beli rumah, mau beli lebih gede lagi? Bukan. Mau buat usaha? Tidak. Bayar utang? Enggak. Buat apa? Mau sumbang ke gereja. Orang yang beli itu rumah saudara geleng-geleng kepala sampai pulang masih geleng kepala terus. Kok ada ya orang ya jual rumah cuma satu, sudah dia jual rumahnya, dia ngontrak rumah dan ditanya rumahnya dijual buat apa? Buat beli persembahan buat gereja, mau beli rumah. Saudara, Tuhan itu cuma satu, luar biasa. Dia memberikan yang tunggal cuma satu, itu dipersembahkan. Ibu, ada seorang sudah meninggal di Taiwan. Mereka main itu saudara, bubuk-bubuk itu. Anak-anak muda senang main bubuk-bubuk itu. Bubuk dilempar-lempar, warna biru, warna merah. Ternyata satu disemprot. Bubuk itu kalau kena api meledak saudara. Lalu sudah disemprot dari panggung, ada orang ngerokok. Itu api rokoknya kena satu aja saudara, langsung meledak. 200 orang masuk rumah sakit. Sekarang kebakaran lebih 80%. Ada satu orang sudah mati, seorang perempuan. Lalu mamanya nangis-nangis teriak-teriak kepada dokter. Pak dokter, anak perempuan saya sudah mati. Tolong anak saya laki-laki jangan mati. Coba saudara bayangkan ya. Anak perempuan saya sudah mati, jangan. Ini anak dua, saudara tinggal satu. Sekarang saudara bisa membayangkan anak cuma satu. Dipersembahkan, itu pengorbanan yang luar biasa. Maka dua ayat yang kita baca memberitahu kepada kita kasih Allah dari dua sisi. Pada ayat pasal ketiga ayat 16 beritahu kita kasih Allah dari sisi Kristus. Dia mau memberikan nyawanya, dia memberikan yang terbaik. Memberikan nyawa berarti memberikan yang terbaik. Banyak orang Kristen suka memakai ayat dari Abraham, Yehova Yireh, Allah menyediakan. Tapi yang dilupakan adalah ketika Abraham mengatakan kalimat itu, Abraham memberikan persembahan yang terbaik. Yaitu apa saudara? Anak tunggalnya, Ishak. Kalau Abraham beritahu kepada Sarah, kira-kira Sarah setuju tidak? Sarah tidak akan setuju. Maka Abraham mempersembahkan Ishak anak yang tunggal itu. Ketika itulah Tuhan menyediakan domba. Di situ baru muncul kalimat Yehova Yireh. Sekarang orang tidak mau persembahan, maunya Yehova Yireh. Orang tidak mau persembahan, maunya Allah menyediakan. Coba cek persembahan. Coba cek perpuluhan. Betul beres apa tidak beres? Coba cek persembahan. Semua kalau sudah bicara uang, semua lari saudara. Kalau bicara dapat uang, semua maju. Ini manusia berdosa. Kadang-kadang saudara di dalam gereja, kalau orang saudara uang tinggal 100.000 satu lembar, berani dia persembahan. Begitu kantong kolektor datang, pura-pura ke toilet. Itu dosanya double. Sudah tidak persembahan, masih pura-pura. Itu banyak di gereja. Ada yang pura-pura apa saudara? Cari di Alkitab. Mana ya? Padahal dia tahu dia nggak kasih persembahan, saudara. Cari-cari sampai kantong persembahan lewat. Ingat saudara, kantong persembahan bukan tagihan. Kalau kantong persembahan diedarkan, saudara jangan, waduh, di mana ya? Pura-pura, saudara, kita mempersembahkan di hadapan Tuhan. Waktu Yesus memberi nyawa, dia memberikan yang terbaik. Yang terbaik, saudara. Baru selesai kebaktian retret untuk 3.200 anak remaja dari seluruh Indonesia di Jakarta. Saya tidak tahu apakah dari Jepara ada yang hadir. Dari Sumatera sampai Papua. Dari Semarang ada 88 orang yang berangkat ke Jakarta. Anak SMP dan SMA.
disubsidi oleh panitia dari Jakarta untuk mengikuti acara ini, saudara. Ribuan orang anak-anak. Dan saudara sekalian, Pendeta Stephen Tong berkhotbah di malam terakhir, memanggil anak-anak jadi hamba Tuhan. Kira-kira hampir 1.000 orang yang maju ke depan. Saudara, siapa itu? Yang terbaik diserahkan kepada Tuhan, dipakai. Jangan yang jelek-jelek diserahkan kepada Tuhan. Banyak kali di banyak kota, di banyak daerah, anak SMA lamar masuk jurusan teknik gak diterima, masuk kedokteran gak diterima, masuk ekonomi gak diterima, sudah semua gak diterima, masuk mana? STT. Nah, ya. Akhirnya saudara sekalian, yang jelek-jelek itu yang diserahkan kepada Tuhan, yang jelek-jelek saudara yang sudah tidak laku di mana-mana. Maka kalau di Ambon, kalau di Manado dikatakan, anak ibu sekolah di mana? Sekolah di STT. Orang yang tanya bilang, wah salah jalan. Itu berarti tidak diterima di mana-mana. Maka masuk ke dalam STT. Sekarang kita rubah konsep kita, saudara. Yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Yang paling pintar, yang paling benar, yang paling sungguh-sungguh, itu yang diserahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan pakai. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, dia persembahkan anak yang tunggal. Kenapa Abraham tidak berkata, Tuhan, engkau minta Ishak tapi Tuhan, Ismail aja, ini kan bukan anak saya ya. Ismail aja lah ya, supaya itu diserahkan. Sarah juga senang kan kalau Ismail dipersembahkan? Tidak begitu, saudara. Langsung dia bawa Ishak untuk dipersembahkan. Mempersembahkan yang terbaik. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia berikan anak yang tunggal, memberikan yang terbaik, saudara. Biarlah saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan boleh menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana di dalam hidup kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan yang sisa. Jangan yang terakhir, saudara. Jangan yang sudah tidak berguna. Itu yang diserahkan kepada Tuhan. Orang persembahan mobil ke gereja, oh puji Tuhan persembahan mobil. Yang bisa dipakai enggak? Dulu saya melayani di satu tempat orang persembahan mobil, saudara. Mobil T120 tahun 70-an, saudara. Setiap kali datang saudara baru pakai jalan 1 jam, masuk bengkel 6 jam. Ya. Jalan lagi 2 jam, masuk bengkel 2 hari. Saudara. Sehingga uang gereja habis. Sebentar servis ini, sebentar servis itu. Saudara. Akhirnya sudah berapa bulan kita putuskan, kita kembalikan mobilnya. Karena ini bukan jadi berkat, ini menjadi beban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara. Yang terbaik dipersembahkan. Yang terbaik karena Yesus sudah berikan dirinya. Kasih Kristus adalah dia memberikan dirinya. Yang disebut dengan kasih Kristus adalah dia memberikan nyawanya untuk kita. Itulah kasih berkorban, memberikan yang terbaik, yang tertinggi yang mungkin diberikan. Untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Baru dikatakan di ayat 16. Jadi kita pun wajib memberi nyawa kita. Apa artinya, saudara? Setelah Yesus memberikan yang terbaik bagi kita, sekarang giliran kita berubah. Dari orang yang tadinya mementingkan diri sendiri, sekarang menjadi orang yang mau berbagi dengan orang lain. Menjadi orang yang saudara mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang berbagi dengan orang lain. Kadang-kadang di dalam gereja yang paling saya takuti satu hal, saudara. Orang mengatakan begini, orang Kristen kalau bertikai lebih jahat dari orang yang belum Kristen. Kalau kalimat itu muncul sebagai hamba Tuhan, saya gemetar. Orang Kristen kalau berantem lebih jahat dari orang bukan Kristen. Katanya kasih, katanya pengampunan. Mana pengampunan? Seringkali kita dengar, saudara. Seringkali di gereja-gereja rapat majelis ditulis di ruang rapat majelis. Harap jangan pakai gelas kaca. Kenapa, saudara? Kalau lempar-lemparan bisa banyak yang luka. Harap pakai gelas plastik. Lu masa kan di gereja tulis begini? Saya pernah mendengarkan satu lembaga Kristen. Saudara, disaksikan ada peraturan di dalam lembaga Kristen itu. Rapat harus boleh pakai gelas plastik. Tidak boleh pakai gelas kaca. Kenapa, saudara? Sudah emosi, pukul meja, ambil gelas, lempar temannya. Coba saudara bayangkan, ini di mana? Di pasar? Bukan. Ini di mana? Di klub sepak bola? Bukan. Ini di mana? Di tempat arisan? Bukan. Di dalam gereja yang katanya tubuh Kristus. Kita boleh menemukan pertikaian seperti begini. Satu kali saya berkhotbah di Surabaya di satu gereja. Waktu berkhotbah saya digerakkan Tuhan berkhotbah mengenai musuh-musuh Allah. Lalu saya berkhotbah menyampaikan firman. Sudah selesai. Orang yang mengajak saya beritahu, Bapak tahu khotbah hari ini luar biasa. Begitu sesuai dengan keadaan gereja. Lalu saya tanya, sesuai apa?
Ini pendeta sama anaknya hampir bunuh-bunuhan, berebutan uang persembahan. Coba saudara bayangkan, pendeta sama anaknya hampir bunuh-bunuhan. Satu kali lagi saya berkhotbah saudara di Jawa Barat. Lalu berkhotbah saya mengatakan, saudara sekalian, kalau di antara jemaat ada yang bikin simpan pinjam, meminjamkan uang, kalau bunga 5%, 10%, jangan-jangan saudara jadi lintah darat. Selesai khotbah ada yang bilang, Pak, yang Bapak bilang itu tepat sekali. Kenapa? Ada majelis meminjamkan uang 1 bulan bunganya 30%. 1 hari 1%. Yang Bapak ngomong itu tepat sekali. Saya tanya, itu yang meminjamkan siapa? Majelis gereja, Pak. Bunga 1% 1 hari. Saudara sekalian, orang dunia saja berapa bunganya? 1 bulan 30%. Saudara bisa bayangkan. Ini terjadi di dalam gereja. Terjadi di dalam nama orang yang namanya majelis. Pendeta berani tegur dia. Oh, kalau pendeta berani tegur dia, pendeta bisa tidak makan. Kalau pendeta berani tegur dia, bisa pindah pendetanya. Akhirnya terus seperti itu. Sehingga saudara, tubuh Kristus menjadi kacau. Menjadi persoalan macam-macam. Kita belajar di sini. Setelah Yesus datang dan menyerahkan nyawa, dikatakan supaya kita memberikan hidup kita kepada orang lain. Kita jangan menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang pikir apa keuntungan daripada diri sendiri. Yesus Kristus mulai menjadi teladan bagi kita. Di dalam manusia berdosa yang memikirkan diri sendiri, dan manusia setelah jatuh dalam dosa semua pikir diri sendiri. Coba saudara lihat anak kecil. Dia punya mainan, gak boleh kakaknya pegang. Dia punya mainan, gak boleh adiknya sentuh. Dia punya mainan dikunci dalam lemari, gak boleh. Kalau saya ngomong ini anak kecil, oh saudara paham. Tapi kalau saya beri contoh orang dewasa, saudara kaget. Di satu gereja, saudara, hanya 1 orang yang bisa main organ untuk kebaktian. Saudara. Orang itu, saudara sekalian, organ dibeli oleh majelis gereja, dibeli oleh gereja, taruh di situ, saudara sekalian. Dan ada 1 orang yang bisa main organ, puji Tuhan. Kalau ada dia, kebaktian ada musik. Gak ada dia, saudara. Gak ada musik. 1 hari, ada orang masuk ke gereja itu, bisa main musik. Ketika saudara sekalian, giliran orang lain bisa main musik, organnya dikunci, kuncinya dibawa sama dia. Saudara. Coba saudara lihat ya. Ini namanya apa? Gereja. Organnya dikunci, kuncinya dibawa sama dia. Supaya apa saudara? Supaya tidak ada orang lain yang main musik kecuali saya. Ini dia jadi Tuhan Yesus di dalam gereja. Dia mau merebut tempat Tuhan. Orang yang mau merebut tempat Tuhan namanya antikristus. Tapi ini terjadi dalam gereja. Ini terjadi dalam gereja. Itu sebabnya saudara, biarlah di dalam gereja kita mempunyai satu-satunya tekad. Kristus ditinggikan. Seperti doa saya tadi. Tidak ada yang lain. Saudara. Biarlah Kristus yang ditinggikan. Biarlah saudara bukan hamba Tuhan yang ditinggikan. Bukan majelis, bukan orang kaya saudara. Hanya Kristus yang ditinggikan. Kalau orang persembahkan ke GKMI 1 miliar. Jangan dia ditinggikan saudara. Karena yang dia persembahkan 1 miliar tidak bisa dibandingkan dengan darah Yesus. Amin. Bahkan saudara sekalian, kalau 1 hari dia persembahkan 1 triliun pun tidak bisa dibandingkan dengan darah Yesus. Itu sebabnya saudara sekalian, biarkan manusia itu saudara berapa hebatnya pun, apalagi orang berdosa, dia harus masuk neraka. Kalau Yesus sudah memberikan korban kepada dia. Yang ditinggikan di dalam gereja hanyalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Kita jangan terpaku oleh tahayul. Oh gereja Natal, kalau nggak ada artis bukan Natal. Itu banyak gereja sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, namanya artis. Saudara. Gereja kalau nggak ada artis bukan Natal. Sekarang sudah terbalik ya, bukan ada gereja mengatakan, oh kalau nggak ada Yesus itu bukan Natal, itu betul. Tapi sekarang yang terjadi apa? Kalau tidak ada Yesus bukan, kalau tidak ada artis bukan Natal. Akhirnya saudara, keuangan gereja mepet. Keuangan gereja sedikit, harus peres uang gereja untuk bayar artis. Yang setelah dia pulang dari sini, dia masuk diskotik pakai narkoba. Tapi datang ke dalam gereja, wow majelis hebat, bisa undang artis terkenal, masuk ke dalam gereja, nyanyi. Lalu Natal ditelepon, artis Kristen bisa nyanyi di GKMI Jepara? Sekretarisnya bilang, bisa. Ya, saya kasih tahu ya, pesawatnya Garuda bisnis kelas ke Semarang. Dijemput dari Ayani harus Alphard mobilnya ya. Dan jangan lupa ya, bayarannya nyanyi 1 malam 25 juta. Setuju? Majelis geleng kepala.
Akhirnya telepon. Telepon siapa saudara? Telepon artis yang bukan Kristen. Artis bukan Kristen bilang, saya bukan orang Kristen. Kalau Ramadan saya dapat banyak uang. Tapi kalau Natal ya terserah uang berapa. 3 juta boleh? Boleh. 5 juta boleh? Enggak apa-apa. Sudah datang saudara, artis bukan Kristen datang nyanyi. Sebelum khotbah MC mengatakan, puji Tuhan, malam hari ini ada kesaksian pujian dari seorang artis. Lagunya Teman Tapi Mesra. Coba saudara lihat ya. Kenapa saudara? Saya pernah dengar sendiri saudara. Saya lupa di kota mana di Jawa Tengah. Ada orang bersaksi, Bapak tahu kemarin Natal artis nyanyi Cucak Rowo. Saya dengar 2 kali, di Malang saya dengar 1 kali lagi. Bapak tahu Natal kemarin artisnya datang nyanyi Teman Tapi Mesra. Dia nggak ngerti lagu rohani kok. Saudara kasih dia lagu rohaninya GKMI, dia nggak tahu baca not. Maka dia nyanyi apa? Tapi gereja kalau nggak ada artis bukan Natal. Kalau nggak ada artis bukan Paskah, harus ada artis. Saya pernah ketemu seorang di Batam, saudara. Saya tanya, kenapa saudara bisa ke gereja? Dia bilang begini, Bapak tahu, dulu saya di gereja 1. Saya disuruh, kita jemaat disuruh janji iman untuk undang artis pada hari Natal. Semua disuruh kumpul persembahan. Sudah kita kumpul persembahan pada hari Natal. Hari Minggu pagi saya ke gereja. Waktu berangkat jam 6 pagi, ikut kebaktian jam 7. Waktu saya lewat depan diskotik, artis yang nanti mau bersaksi jam 7 baru keluar dari diskotik. Langsung dia bilang, saya belok arah, tidak jadi ke gereja saya. Saya pindah gereja mulai hari itu. Masa kita disuruh kumpul uang persembahan untuk undang artis yang sebelum naik mimbar masuk diskotik dulu. Tapi gereja sudah jatuh dalam tahayul. Oh, enggak ada artis ini bukan Natal. Enggak ada artis ini bukan Paskah. Yang lebih celaka saudara tahu apa? Yang lebih celaka. Ada gereja saudara, sudah bangun megah-megah. Jangan pasang salib di depan. Nanti dihancurkan orang radikal. Dalam gereja jangan pasang salib. Yang di sini copot. Supaya orang kalau masuk sini, ini apa? Gedung pertemuan. Pelangnya di depan, gereja. Coba saudara lihat ya. Salib itu dibuang. Kalau nggak ada salib, kita semua masuk neraka. Salib Kristus itu yang menyelamatkan kita. Tapi sekarang orang nggak mau salib. Orang nggak mau salib, orang anti kepada salib. Seolah-olah salib itu yang mencelakakan kita. Biarlah orang-orang seperti itu, mereka tanggung jawab kepada Tuhan. Yesus memberikan nyawanya supaya kita jangan egois, supaya kita jangan mau pikir diri sendiri. Biarlah kita bertanya, Tuhan, apakah yang menyenangkan Engkau yang harus aku lakukan di dalam hidupku sebagai orang percaya? Kalau Tuhan sudah mati bagi saya, kalau Tuhan sudah dimaki begitu rupa di kayu salib, kalau Tuhan sudah disiksa begitu hina di kayu salib, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya jalan pakai lutut pun, saya mau. Saudara sekalian, biarlah kita sadar, kita minta anugerah Tuhan. Kalau saudara pergi ke gereja, jangan ngantuk saudara. Duduk di gereja, saudara 1 jam, 2 jam, jangan ngantuk. Coba kalau Yesus di kayu salib, saudara berani ngantuk nah? Salib dipasang di sini bukan pajangan. Salib dipasang di sini supaya waktu saudara duduk, lihat ke salib. Nah saudara ingat, Tuhan mati bagi saya. Masakan duduk di dalam ruang AC pun saya tidur. Kita kalau kebaktian sambil berlutut, wajar enggak? Pendeta Charles Finney setiap hari baca Alkitab sambil berlutut saudara. Baca Alkitab, bukan doa loh, baca Alkitab saja sambil berlutut. Saking sungkan sama Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Baca Alkitab saja setiap hari sambil berlutut. Kalau hari ini saudara dan saya dengar khotbah sambil berlutut pun pantas, karena Yesus sudah mati bagi kita saudara. Kita duduk, saya kalau ngantuk di kebaktian, saya begitu bangun, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampunilah saya tidak menghormati Engkau ketika firman-Mu diberitakan. Sekarang di gereja enggak. Kita datang ke gereja, duduk ngantuk. Bangun ketika SMS bunyi. Baca, raihlah sepeda motor. Sudah baca SMS, tidur lagi saudara. Nanti selesai kebaktian istri, pakai hak tinggi itu, korek-korek kaki kita. Pak, bangun, Pak, bangun. Nah, itu orang Kristen. Maka tidak heran saudara sekalian, di dalam gereja pendeta berkhotbah bisa hitung berapa yang ngantuk, hitung. Oh bisa ngantuk, ini tidur saudara. Yang saya paling tidak bisa paham sampai hari ini, ada orang saudara di gereja tidur sampai tepok nyamuk saudara, tepok lalat. Kok bisa ya?
Duduk sandar di kursi, sampai buka mulut, sampai tidur, saudara. Sampai tepok nyamuk, saudara. Itu besok bagaimana dia ketemu Tuhan. Tuhan bilang, yuk kebaktian tidur. Matthew Henry mengatakan setiap khotbah akan Tuhan tagih. Besok kita ketemu Tuhan, setiap khotbah akan Tuhan tagih. Nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan tanya, khotbah sudah dilakukan belum? Yang mana Tuhan? Tuhan bilang, yuk tidur. Makanya enggak ngerti khotbahnya kan. Soalnya waktu kebaktian yuk tidur. Mari kita ingat Tuhan sudah berikan yang terbaik, saudara. Masakan saya tidak memberi yang terbaik? Tuhan mati bagi kita di kayu salib, ayat 16. Supaya kita jangan menjadi orang egois, itu poinnya. Merubah kita dari orang yang mementingkan diri sendiri menjadi orang yang rela berbagi dengan orang lain. Dari orang yang mementingkan diri sendiri menjadi orang yang rela berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Paulus mengatakan di Filipi, janganlah mencari kepentinganmu sendiri. Lihatlah Timotius yang tidak mencari kepentingan sendiri, tapi dia boleh bekerja bagi orang lain. Ayat 16 beritahu kita, Yesus mati di kayu salib, memberikan dirinya supaya kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Saudara sekalian, ini yang terjadi. Biarlah saudara kita sama-sama berdoa, biarlah kita sama-sama bergumul di hadapan Tuhan. Bagaimana kita meresponi cinta kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 pasal ke-4 dikatakan, Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita hidup oleh Kristus. Bukan mati tetapi hidup, saudara. Hidup oleh Kristus. Hidup, bangkit dan berbuah bagi Tuhan. Seperti dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6, saudara. Hidup berbuah bagi Tuhan, hidup bagi Allah. Rasul Paulus mengatakan bukan aku yang hidup dalam diriku, bukan. Kristus yang hidup dalamku, yaitu dia yang sudah memberi nyawa bagiku, sudah mati bagiku. Sekarang dia boleh hidup di dalam diriku. Saudara sekalian, inilah panggilan Tuhan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan dan boleh memberitakan Injil di dalam hidup kita, saudara. Masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau besok kita bertemu Tuhan, Tuhan tanya. Yang pertama Tuhan tanya kepada saudara dan saya adalah apakah saudara sudah membawa buah. Ada satu lagu lama mengatakan, dadam dadadadadadadada, tangan hampa pulangkah. Saudara pernah dengar lagu itu? Pernah dengar ya? Lagu itu cerita ditulis oleh seorang penulis lagu. Dan penulis lagu itu sebelum dia tulis lagu dia bertanya kepada seorang pendeta. Pak pendeta, coba bersaksi kepada saya. Apa yang Bapak layani di gereja Bapak? Lalu dia bersaksi. Ada seorang anak muda sudah hampir meninggal. Sudah hampir meninggal, sebelum dia meninggal dia gelisah sekali. Tuhan, sekarang aku sudah mau meninggal. Belum pernah satu jiwa aku bawa kepada Tuhan. Waktu pendeta itu bersaksi kepada orang yang tulis lagu, dia catat-catat kesaksian itu. Dia pulang, dia tulis, ya Tuhan, kalau aku pulang, apakah aku pulang dengan tangan hampa? Bait yang kedua mengatakan, Tuhan, aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Aku sukacita karena aku diselamatkan Tuhan. Tapi apakah aku pulang dengan tangan hampa? Yang pertama Tuhan tanya kepada saudara dan saya, orang-orang yang berpuluh-puluh tahun hidup dengan kita, sudahkah kita injili mereka? Tuhan tidak tanya orang di Afrika, Tuhan tidak tanya orang di Taiwan, Tuhan tidak tanya orang yang di Tunisia yang kemarin diserbu oleh teroris. Tuhan tidak tanya itu pertama-tama. Yang Tuhan tanya, pembantu sudah saudara injili? Sopir sudah diinjili? Tuhan, saya tidak bisa menginjili pembantu, uang saya nggak jadi kesaksian. Tuhan tanya, mertua sudah diinjili? Ipar sudah diinjili? Orang tua sudah diinjili? Apakah kita sudah memberitakan Injil kepada orang-orang yang berpuluh-puluh tahun tinggal bersama dengan kita? Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Allah memberikan anaknya supaya kita boleh hidup bagi Tuhan. Hidup berbuah bagi Dia. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal 4 ayat ke-9. Saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia. Dan kita melihat perubahan itu terjadi di dalam begitu banyak orang. Mulai dari mereka yang datang pada waktu Yesus lahir, sampai mereka yang ada pada waktu Yesus naik ke surga. Orang-orang Majus datang dari jauh.
Mereka datang untuk apa, saudara? Kalau saudara baca dalam Matius pasal kedua, dikatakan mereka datang untuk menyembah. Itu jalan kaki. Kalau saudara tanya-tanya sama ahli-ahli, mereka bilang bisa 2 tahun jalan kaki. Saya tidak bisa bayangkan saudara 2 tahun jalan kaki untuk menyembah Tuhan Yesus. Kalau kita 2 tahun jalan kaki, tidak mungkin. Kita kalau dari Bangsri saja jalan kaki ke sini, saudara, menyembah Tuhan Yesus. Saya percaya sampai sini kebaktian sambil kutuk-kutuk, saudara. Ngapain harus jalan kaki jauh-jauh? Ya, repot, susah. Mereka jalan kaki, saudara. Berjalan begitu jauh perjalanan. Susah mereka datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Dari orang-orang itu Tuhan rubah. Para gembala Tuhan rubah. Sampai di atas kayu salib kita melihat penjahat itu dirubah oleh Tuhan Yesus. Dan sampai dengan rasul-rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita juga melihat mereka dirubah oleh Tuhan Yesus. Saudara, kasih Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk kita membuat kita menjadi orang yang egois, yang semau sendiri, bukan. Untuk merubah kita menjadi orang yang boleh hidup bagi Allah dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Banyak sekali kesaksian mengenai hal ini. Saya pernah membaca di India, seorang tukang becak, setelah dia terima Tuhan Yesus, dia menginjili 70 orang. 70 orang, saudara, diinjili. Setelah dia terima Tuhan Yesus, 70 orang diinjili. Saya pernah membaca, saudara sekalian, seorang di negara lain, setelah dia terima Tuhan Yesus, dia bicara sama pendeta, "Pak pendeta, saya orang yang tidak bisa apa-apa. Apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan Yesus yang sudah mati bagiku?" Lalu pendeta mengatakan begini, "Mulai hari ini, tulislah setiap nama yang engkau kenal. Doakan mereka. Kalau engkau bisa injililah mereka." Lalu orang ini mulai tulis, setiap hari dia doakan satu-satu. Waktu dia meninggal, di dalam buku catatan dia ditemukan 2.650 orang yang diselamatkan. Dia tulis, "Saya doakan ini, Bapak ini, mulai tanggal 1 saya doakan, sampai tanggal sekian dia terima Yesus. Ibu ini saya doakan mulai tanggal sekian, sampai tanggal sekian dia sudah terima Yesus." Waktu dia meninggal ditemukan 2.650 orang diselamatkan. Dia orang yang sederhana, bukan orang yang hebat, oh bisa menjadi majelis, bisa menjadi ini, bisa menjadi itu, tidak. Hanya setiap hari dia berdoa, "Tuhan, teman saya doakan. Tuhan, tetangga saya doakan. Tuhan, orang yang tinggal depan rumah saya doakan. Tuhan, Bapak yang setiap hari naik sepeda depan rumah saya doakan." Kalau dia ketemu, dia injili. Saudara di kota lain dia doakan. Dia tidak bisa ketemu, dia tidak bisa menginjili, dia doakan terus. Dia boleh dipakai oleh Tuhan. Biarlah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah memberikan yang begitu mahal, yang terbaik untuk aku. Apa yang boleh aku berikan untuk Tuhan? Saudara sekalian, Tuhan Yesus memang luar biasa. Kalau kita membicarakan keluar biasaan Tuhan Yesus, tidak habis-habisnya. Rasa syukur, rasanya ingin memuji Tuhan. Seperti ada lagu mengatakan, "Walau 1000 lidahku tak akan sampai ya Tuhan." Betul, saudara. Sampai Rasul Yohanes mengatakan, kalaupun seluruh dunia dipakai untuk menuliskan kasih Kristus, tidak akan cukup, saudara. Betapa luar biasa. Coba saudara bayangkan, Allah mau datang jadi manusia. Ini apa ini, saudara? Kerendahan hati. Kita semua tidak pernah bisa rendah hati, saudara. Yang kita lakukan bukan merendahkan diri. Orang suka mengatakan saya belajar merendahkan diri, bukan. Yang kita lakukan adalah mengakui kerendahan. Kita ini rendah, hanya kita mengakui, Tuhan saya orang berdosa, Tuhan saya tidak layak, Tuhan saya tidak mampu. Itu yang kita lakukan. Yang sanggup merendahkan diri hanya Tuhan Yesus. Karena dia dari tempat yang tinggi mau turun ke bawah. Kita tidak merendahkan diri. Kita hanya mengakui. Mengakui, Tuhan saya banyak kekurangan, Tuhan saya tidak layak. Saya terus terang, saudara, tanda kutip ya, iri sama Paulus, terus terang. Paulus dari pertama kali dia melayani, dia mengatakan aku tidak layak. 1 Korintus 15 dia berkata aku tidak layak disebut rasul. Sampai dia mau mati. 1 Timotius dia bilang apa? Di antara semua orang paling berdosa, saya paling berdosa.
Paulus punya kerendahan hati itu segar terus. Dari hari pertama dia bertobat, merendahkan diri sampai mau mati. 35 tahun melayani masih merendahkan diri. Kalau kita enggak. Kalau kita hamba Tuhan pertama kali berkhotbah, merendahkan diri. Sudah lama-lama berkhotbah, meninggikan diri. Sudah lama-lama berkhotbah, rasa diri hebat. Sudah jadi pendeta penting. Apakah tidak tahu saya pendeta yang penting? Menjadi bahaya, saudara. Saya khawatir sebagai hamba Tuhan sendiri. Saya khawatir, saudara. Maka kalau ada gelar saya paling takut, saudara. MTH, Master Tinggi Hati, saudara. Itu saya paling takut, saudara. STH, Sarjana Tinggi Hati. Paling kasihan DTH, Doktor Tinggi Hati, saudara. Kadang-kadang yang di dalam gereja yang susah rendah hati, ya kita ini yang namanya hamba Tuhan, itu paling susah rendah hati. Kadang-kadang di dalam gereja yang paling susah rendah hati adalah pelayan Tuhan. Paling susah rendah hati. Maka saudara sekalian gak gampang. Kadang-kadang orang sebelum jadi majelis rendah hati sekali. Sudah jadi majelis masih rendah hati. Saya majelis 25 tahun di GKMI. Tahu tidak? Wah, kalau sudah begitu bahaya. Sudah begitu bahaya. You siapa? Saya majelis, bahaya. Kamu tahu tidak? Seorang pendeta pernah marah kepada saya, saudara. Karena saya membagikan brosur KKR Pendeta Stephen Tong di satu hotel. Waktu saya bagi, saya tidak tahu dari mana datangnya dia marah, saudara. Tahu tidak? Saya pendeta yang sudah lulus dari luar negeri. Saya sudah puluhan tahun melayani. Waduh. Saya bilang, Pak, Bapak sadar apa enggak ini omongnya ini? Saya khawatir, Pak. Sampai saya malu. Saya ini pendeta penting, tahu tidak? Waduh, sampai saya kepengen lari, saudara. Kalau Tuhan dengar kalimat ini, apakah Tuhan senang, saudara? Saudara, biarlah kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan nyawa, dia sudah rela merendahkan diri, turun ke dalam dunia. Rela jadi, saudara, begitu hina. Yang kita lakukan adalah Tuhan, saya tidak layak Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya, bukan saya yang berkorban. Tidak pernah ada seorang yang berkorban dalam pelayanan. Yang berkorban hanyalah Tuhan Yesus. Bukan kita yang berkorban. Yang berkorban Tuhan Yesus yang mempercayakan pekerjaannya kepada saudara dan saya. Saudara sekalian, kalau kita satu hari 24 jam di gereja pun tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kalau saudara dan saya persembahan satu hari 1 triliun pun tidak bisa membalas kasih Tuhan. Bahkan, saudara, ini yang paling keras, paling kasar ya. Kalau saudara dan saya makan tai demi Tuhan Yesus pun tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tidak bisa. Saudara. Ini sudah ngomong paling kasar. Saudara. Kita tidak mungkin membalas kasih Tuhan. Saudara. Yang kita lakukan hanya kita berkata, Tuhan, kami tidak layak, kalau Tuhan mau pakai kami boleh berterima kasih. Karena Tuhan sudah mati bagi kami masih boleh dipakai oleh Engkau. Kami orang yang harusnya dibuang di dalam neraka. Tuhan rela mati bagi saya. Satu kali saudara saya dikasih foto di internet. Coba lihat foto apa, saudara? Pencuri pencopet ketangkap basah di stasiun kereta api di Jakarta. Dia ketangkap basah mencopet, setelah mencopet dibawa keluar, ditelanjangi, saudara. Mohon maaf, tinggal pakaian dalam. Saudara lihat ini salib. Mohon maaf, tinggal pakaian dalam, saudara. Waktu pencopet itu ditelanjangi, saya baca itu di internet, saya mau menangis, saudara. Tuhan, yang harus ditelanjangi di atas kayu salib itu saya, bukan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan yang tidak berdosa kok rela ditelanjangi di atas kayu salib? Pencopet itu ditelanjangi, ada orang sundut pakai rokok, ada orang yang pukul dia. Bahkan saudara kalau tidak dicegat polisi bisa mati, saudara. Ada yang pukul pakai batu, ada yang saudara, wah macam-macam, saudara. Saudara bayangkan, yang dialami pencopet itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang dialami Tuhan Yesus di kayu salib. Patutkah Yesus mengalami itu demi kita, saudara? Yang harus ditelanjang itu adalah kita, orang berdosa. Kita tidak lebih baik dari pencopet itu. Saudara bilang, saya tidak mencuri. Siapa bilang? Kita banyak mencuri uang Tuhan. Kita banyak mencuri waktu Tuhan. Kita banyak mencuri anugerah Tuhan. Kita sama dengan dia orang berdosa. Kalau dia ditelanjangi, kenapa saya enggak? Karena Tuhan mati bagi saya di kayu salib, sehingga dosa saya boleh diampuni. Kita sungguh tidak layak.
Sungguh tidak sanggup saudara. Melihat bagaimana Tuhan melakukan begitu hebatnya. Dia merendahkan diri. Dia begitu berkorban. Menanggung. Rasul Paulus mengucapkan satu kalimat. Di atas kayu salib tertulis surat hutang. Daftar dosa. Apa itu? Mencuri. Dosa ini. Dosa itu. Berzina. Ini. Itu. Dan sebagainya. Dendam. Iri hati. Coba permisi tanya. Yesus mencuri? Yesus berzina? Yesus iri hati? Yesus dendam? Tidak semua. Kenapa Paulus bilang ada surat dosa di atas kayu salib? Karena dosa kita ditaruh di atas kayu salib. Tuhan itu luar biasa. Dia rela datang, saudara, mau lakukan itu. Mau diperlakukan seperti binatang. Saya tidak percaya, saudara sekalian, tidak sanggup memikirkan. Adakah orang tua mana sanggup melihat anak seperti itu? Saya tidak bisa membayangkan perasaan Allah Bapa melihat Yesus diperlakukan dari lahir di kandang sampai mati juga seperti binatang. Kita orang tua tidak sanggup. Kalau orang tua kita bawa anak ke sekolah, guru tidak baik sama anak kita, kita marah. Kalau kita bawa anak ke tempat les, guru tidak perhatikan anak kita, kita marah. Kita bawa anak ke dokter, dokter tidak baik-baik dengan anak kita, kita tidak mau pergi lagi. Coba saudara bayangkan, ketika Yesus dipaku di kayu salib, bagaimana perasaan Allah Bapa di dalam surga melihat anaknya. Saudara. Saya tidak bisa membayangkan ibu itu yang lihat anak perempuannya mati. Sekarang anak laki umur 12 tahun mati. Saudara. Baru pesawat jatuh di Medan. Saya nggak bisa membayangkan saudara, orang yang lihat anaknya mati dihantam oleh pesawat. Itu bagaimana perasaannya. Saudara. Allah Bapa melihat Yesus dipaku di kayu salib. Dia biarkan. Adakah orang tua yang bisa lakukan ini? Saya percaya kalau orang tua normal tidak sanggup melihat ini. Saudara. Anaknya dipaku di atas kayu salib. Saudara. Kalau kita orang tua, apakah kita sanggup melihat anak kita tenggelam di pantai Bandengan? Saudara berdiri di pinggir pantai diam-diam. Saudara, saudara tidak mungkin sanggup. Tapi Allah Bapa, dia lihat Yesus dipaku di kayu salib. Demi siapa? Saudara? Kalau anak sekolah di Semarang, kuliah di Jakarta, tinggal kos-kosan, hidupnya sedikit setengah mati. Kita orang tua datang, kita bilang, enggak apa-apa nak ya, yang sabar, enggak apa-apa. Nanti sebentar lagi selesai kuliah, sebentar lagi kerja, ada gaji yang gede, hidup enak. Sekarang kalau Allah Bapa lihat Yesus di kayu salib, ditanya, demi siapakah engkau mati? Demi siapa engkau mati di kayu salib? Demi orang-orang yang kalau flu sedikit tidak ke gereja. Demi orang-orang yang kalau sampai di gereja majelis tidak senyum, sudah tidak mau ke gereja lagi. Itulah Yesus mati untuk orang-orang itu. Untuk orang-orang yang kalau persembahan hitungan, ya, bahasa Jawa kasarnya, lek ke gereja ojo ake-ake. Ya. Itu bahasanya saudara sekalian. Jangan banyak-banyak kasih gereja, hitungan. Demi orang-orang, saudara, Yesus mati demi orang-orang yang saudara akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Bedanya orang dunia hari Minggu jalan pagi di alun-alun, kita hari Minggu ke gereja. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama. Saudara bayangkan, Yesus mati buat kita ini loh, saudara. Kalau kita ketemu Tuhan, kira-kira Tuhan tuh geleng-geleng kepala. Mosok ya? Ya mosok iyo ya? Waduh, mungkin sampai heran-heran gak bisa paham. Kalau ada orang tua, anaknya kuliah di Semarang, saban bulan kasih uang, saban bulan kerja setengah mati, taruh nyawa. Satu hari pergi ke Semarang, lihat dia kuliah sana. Sampai di sana baru tahu. Teman-teman kosnya bilang, Tante sudah tahu enggak? Tahu apa? Sudah tahu enggak si ini sudah diberhentikan kuliah dari 3 tahun lalu. Masa? Tiap bulan dia bilang ada praktikum, ada ini, laporan baca, itu, ini, itu. Kirim uang, terakhir cincin kawin dicabut, dijual buat bikin skripsi. Kalau saudara jadi orang tua, saudara sakit hati enggak? Oh, kita marah. Saya pernah ketemu orang bersaksi, seorang bersaksi pada saya. Bapak tahu anak saya kurang ajar, Pak. Anak saya kurang ajar. Saya tanya, kenapa tante kurang ajar? Saban bulan saya kirim uang.
Dia bukan saja tidak kuliah, pacaran terus. Terakhir dia telepon, "Ma, minta uang 3 juta mau wisuda." Oh, mamanya senang sekali. "Mama tidak bisa datang ya, tidak punya uang, kamu wisuda dewe ya." Cabut cincin kawin, dijual, kasih dia, kirim. Minggu depan dia bilang apa? "Ma, saya bukan wisuda, saya udah nikah." Mamanya itu mau muntap, saudara. Waduh, saya tidak bisa bayangkan. Saudara bayangkan ya, kalau Tuhan lihat hidup kita ini, saudara, mungkin waduh, geleng-geleng kepala, saudara. Aduh, jadi orang Kristen, aku mati bagi mereka ya gini-gini aja. Ya, jadi orang Kristen ya gini-gini. Kalau nanti saudara pendeta selamat tanya, "Bagaimana?" "Ya saya gini-gini aja Pak." Ya, dia juga enggak. Melawan Tuhan juga enggak. Pindah agama juga enggak. Ya, itu namanya orang Kristen yang enggak. Yesus mati bagi kita. Dia sudah beri yang terbaik supaya kita boleh hidup untuk Tuhan. Kadang-kadang jadi orang Kristen tidak gampang. Kita banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Saudara bilang, "Wah ini bikin KKR datang kita di Senin-Senin nih ya. Mau apa saudara?" Memang gak gampang jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak gampang. Tapi biarlah kita minta anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan beri kepada kita anugerah untuk boleh hidup bagi Tuhan, untuk boleh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mau ini, saudara. Kasih Kristus itu ada pada kita supaya aku jangan seperti dulu lagi. Jadi orang Kristen tidak gampang. Jadi orang Kristen berat. Kita jadi orang Kristen mesti lurus. Kalau lurus hidup susah. Kalau lurus banyak kesulitan. Kalau lurus banyak tantangan. Tak gampang. Menjadi orang Kristen susah, menjadi orang Kristen tidak gampang. Tapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang diberi anugerah oleh Tuhan. Tuhan, beri kekuatan kepada hamba-Mu. Saya ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Tolong saya. Biarlah itu menjadi doa saudara dan saya. Tuhan, saya ngaku banyak kekurangan. Tuhan tolong. Saya rindu membagikan 3 hal yang terakhir saudara, dari khotbah ini. Pertama, saudara sekalian, dengan keadaan kita seperti begini, biarlah Tuhan beri kepada kita hati yang merendahkan diri. Jangan sampai kita sudah banyak kekurangan, kita masih mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau bukan karena saya, GKMI Jepara tidak ada, itu bahaya. Itu berarti menjadi orang seperti antikristus. Antikristus adalah orang yang mau jadi ganti tempatnya Tuhan Yesus. Itu namanya antikristus. Kalau bukan karena saya, gereja runtuh. Itu adalah antikristus. Jangan, kita merendahkan diri. Tuhan, kami tidak layak. Kalau Tuhan masih mau pakai saya jadi majelis, saya berterima kasih. Kalau Tuhan masih mau pakai saya jadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Pertama, merendahkan diri. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan kita merasa diri hebat. Anak saya bisa sukses semua karena saya. Ini namanya mencuri kemuliaan siapa? Tuhan. Gereja ini bisa jadi karena saya. Kalau bukan karena saya, bangunan tidak seperti ini. Itu bahaya. Tuhan tersinggung. Kalau sudah Tuhan tersinggung, bahaya. Tidak sedikit orang yang seperti itu di dalam gereja. Nanti Tuhan saring kita, Tuhan singkirkan kita. Kalau saya mengatakan kalau bukan karena saya gereja tidak ada, saya akan out duluan. Karena Tuhan akan buktikan, tidak ada saya pun gereja bisa ada. Kalau kita mengatakan bukan karena saya, ini tidak bisa jadi, itu bahaya, mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita merendahkan diri. Tuhan, saya banyak kekurangan. Kasihani saya Tuhan, beri anugerah kepada saya. Yang kedua, saudara, kita menjadi orang yang penuh usaha mencari belas kasihan Tuhan. Setiap hari doa, Tuhan kasihani saya Tuhan. Saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, Tuhan tolong saya. Ini kedua. Pertama, merendahkan diri. Setiap hari merendahkan diri. Tuhan, saya tidak layak, hanya Engkau yang hebat. Kalau orang bicara apa, kita selalu bilang hanya Tuhan, karena Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan. Biarlah kita berdoa supaya di gereja ini, di atas mimbar ini, setiap kali ada hamba Tuhan berkhotbah, dia akan menyatakan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Itulah gereja, saudara. Itulah yang kita doakan. Kita semua boleh merendahkan diri. Tuhan, kami tidak layak. Kami banyak kekurangan. Kami hanyalah debu, kata Daud. Daud juga mengatakan, aku hanyalah ulat. Bayangkan, ulat, debu.
Tidak layak. Paulus berkata, aku tidak layak disebut rasul. Saya satu malam mau tidur. Waktu mau tidur, saudara, baca Alkitab di HP. Waktu baca Alkitab saya baca kalimat itu, saudara. Sampai bangun lagi, berdoa, pikir lagi. Saya tidak layak disebut rasul. Kalau Paulus ngomong begini, apakah saya layak disebut pendeta? Kadang-kadang kalau SMS orang mau ngaku pendeta, ingat ayat itu, tidak berani ngaku. Apa saya layak disebut pendeta? Apa saya layak disebut hamba Tuhan? Paulus berkata, aku tidak layak disebut rasul. Saudara bilang, Paulus kan dia menganiaya gereja. Loh, apakah saya tidak menganiaya gereja? Apakah saya juga orang yang benar? Mari kita merendahkan diri. Mari kita berseru sama Tuhan, Tuhan kasihani saya. Mari kita berdoa seperti pengemis yang buta itu. Yesus, belas kasihanlah kepada saya. Setiap hari saya rindu, setiap saudara, setiap kita, saya saudara, setiap orang menjadi orang yang merendahkan diri terus setiap hari. Dan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kalau orang mengatakan, wah hebat ya, bukan saya, tapi Tuhan. Jangan mulut kita, puji Tuhan, hati, memang saya hebat. Itu munafik, saudara. Tuhan memang luar biasa. Hebat ya, tokonya maju. Semua anugerah Tuhan. Itu namanya kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang kedua, mencari belas kasihan. Tuhan tolong saya. Tuhan saya lemah, tolong saya Tuhan, kasihani saya. Ini kedua. Yang terakhir, saudara, kita menjadi orang yang setiap hari ada pertobatan. Yang disebut bertobat bukan hanya orang yang alkohol, minum alkohol, berjudi. Seperti cerita daripada Pek Gomba yang sangat terkenal di mana-mana di seluruh Indonesia. Cerita itu, saudara. Khususnya Pendeta Stephen Tong sering mengutip cerita itu, disaksikan, saudara. Bagaimana Pek Gomba itu bertobat, saudara. Itu saudara, pertobatan bukan hanya orang yang berjudi bertobat, bukan hanya orang yang minum alkohol bertobat, tapi pertobatan, saudara, dari kata-kata kita bertobat, dari hati kita bertobat. Apakah saya ada hati yang tidak benar sama orang? Apakah saya mencuri kemuliaan Tuhan? Apakah saya hatinya, niatnya tidak baik sama orang? Kita boleh bertobat setiap hari. Itu adalah yang kita lakukan. Pertama, merendahkan diri. Yang kedua, kita menjadi orang yang mencari belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi orang yang terus-menerus bertobat. Biarlah ketika kasih Kristus boleh diberikan kepada kita, kita boleh menjadi orang yang seperti itu. Menjadi orang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin hidup kita. Tuhan boleh memimpin perjalanan rohani kita setiap hari. Mari kita tundukkan kepala. Siapa yang berkata, Tuhan ampuni saya, ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Tolong saya Tuhan, mengasihi Engkau. Yang berkata demikian, dipersilakan acungkan tangan. Puji Tuhan, siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, siapa lagi? Tuhan, aku banyak hal yang tidak menyenangkan Engkau. Ampuni saya Tuhan, tolong saya Tuhan, mengasihi Engkau. Ada orang berkata demikian, dipersilakan acungkan tangannya. Puji Tuhan, siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama boleh berdoa. Mari kita menyanyi dulu, ada kuasa dalam darahnya. Saya undang dua orang. Pertama Bapak Heru, Majelis GKMI, dan juga Bapak Stiana dari STEMI. Dua orang maju ke depan memimpin doa untuk kita semua. Mari kita nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, bagian yang terakhir saja, bait yang ketiga. Maukah engkau melayani Yesus? Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita tundukkan kepala kita, masuk di dalam doa.
Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini yang disampaikan hamba-Mu Pak Antonius Stephen Un. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini boleh Engkau berkati melalui firman, melalui puji-pujian, melalui pelayanan dari anak-anak-Mu ini. Biarlah kami di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di GKMI Jepara, boleh semakin semangat dan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan mereka selanjutnya, dimanapun Kau pakai, biarlah semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Engkau sertai kami dalam perjalanan kami, khususnya untuk tim yang akan pulang ke Semarang, biarlah Engkau sertai dalam perjalanan pulang hingga sampai di rumah dengan selamat. Kami yakin dan percaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi berkat dan menjadi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang surga, syukur terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan telah menyatakan firman Tuhan kepada kami, bahwa kami tahu bahwa kami manusia yang tidak layak, kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Kami syukur terima kasih karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami boleh tahu bahwa kami manusia yang tidak ada apa-apanya tetapi Engkau kasih. Biarlah Tuhan kami boleh merendahkan hati kami. Kami Tuhan boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami manusia yang lemah. Kami sering berdosa. Biar Tuhan kami boleh berjanji untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Tiap-tiap kali, tiap-tiap saat kami boleh minta ampun, minta bertobat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah Allah yang penuh kasih. Biar Tuhan kami juga berjanji pada saat ini pimpin dan tolonglah Tuhan anak-anak-Mu untuk boleh memberitakan firman Tuhan, boleh menginjili kepada saudara-saudara, rekan-rekan kami, orang-orang dekat kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk kami boleh memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kematian Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Silakan duduk.